Belajar matematika bersama Bimatika. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini kita akan belajar mengenai taksiran pada bilangan desimal. Apa itu taksiran? Perhatikan, tempat desimal dapat diubah menjadi makin sedikit sesuai kebutuhan. Contoh, panjang pensil 9,56. Ini bisa dikurangi atau dibulatkan menjadi 9,6. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya. Saya buat garis bilangan, ya, garis bilangan 9,50, 9,51, 9,52, 9,53, 9,54, 9,55, 9,56. Nah, ini 9,56 ya. Saya lingkarin di sini. 9,56-nya. Ya, saya lingkarin. Ini dia 9,56. Kemudian 9,57, 9,58, 9,59 dan 9,60 ya. Nah, perhatikan 9,56 ini lebih dekat ya. Bahasanya gini. Lebih dekat ke 9,6 dibandingkan ke 9,50 jika dibulatkan satu desimal ya, dibulatkan satu desimal. Perhatikan jaraknya ini lebih panjang ya, jadi lebih dekat ke 9,6 seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mudahnya kita buat, daripada menggambar garis bilangan, lebih baik kita buat aturan-aturan untuk pembulatan bilangan desimal. Nah, bagaimana aturan pembulatan bilangan desimal? Nah, ada 3 buah aturan. Perhatikan ya. 1. Pembulatan sampai 1 desimal. Yang diperhatikan adalah bilangan desimal yang kedua. Jika pembulatannya sampai 2 desimal, perhatikan bilangan desimal ketiga dan seterusnya. Jadi kalau pembulatannya 1 desimal, yang kamu lihat adalah bilangan desimal yang kedua. Jika sampai pembulatannya 2 desimal, perhatikan bilangan desimal yang ketiga, gitu ya. Jika pembulatannya 3 desimal, maka perhatikan bilangan yang desimal yang keempat. Begitu maksudnya, ya. Itu baru satu. Ya, kedua, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, jadi lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Ya, angka di depannya bertambah 1. 3. Jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap ya tidak berubah. Ya, tetap tidak berubah, jangan sampai berkurang ya, tetap ya. Nah, perhatikan. 4,738 akan dibulatkan sampai 1 desimal. Jadi di belakang koma hanya 1 angka. Nah, kebetulan di sini angka yang kita akan bulatkan, pembulatan 1 desimal, berarti yang kamu perhatikan ini ya. Pembulatan sampai 1 desimal. Nah, sampai sini 4,7 atau 4,8 atau 4,7 saja. Ya, kita lihat angka keduanya ya. Jadi kalau dibulatkan 1 desimal, yang diperhatikan angka yang ini. Saya kasih tanda panah. Ini angka 3. Nah, sekarang angka 3 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, nanti tulisnya angka di depannya tetap. Jadi 7-nya ini tetap. Jadi kamu tulisnya 4,7. Nah, ini dibulatkan 1 desimal.
Begitu. Ya, saya ulang lagi. 4,738 dibulatkan sampai satu desimal. Berarti kan hanya ini saja ya, 4,7. Tapi perhatikan bilangan desimal yang kedua nih, yang 3. Karena 3 ini lebih kecil dari 5, berarti kita pakai poin yang nomor 3 nih. Ya. Pakai poin yang nomor 3. Kurang dari 5, angka di depannya tetap tidak berubah. Berarti kamu tulisnya 4,7. Begitu, ya. Nah, sekarang 52,706 dibulatkan sampai 2 desimal. Kemungkinan seperti ini. Gitu. Sampai 2 desimal. Kalau sampai 2 desimal, perhatikan bilangan desimal yang ketiga, yaitu 6. Nah, perhatikan nilai 6 ini. 6 ini lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5, maka angka di depannya akan bertambah 1. Nah, itu poin nomor 2. Ya, jika lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Jadi kamu tulisnya 52,71. Nah, sekarang 7,6385 dibulatkan sampai 3 desimal. Berarti 3 desimal di belakang koma itu ada 3 angka. Kalau 3 angka, perhatikan bilangan yang keempat. Angkanya 5. Oh, berarti kita pakai aturan yang nomor 2. Jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Jadi kamu tulisnya 7,639. Begitu, ya. Nah, selain pembulatan sampai 1 desimal, 2 desimal, 3 desimal, ada juga pembulatan yang ke bilangan satuan. Jadi dibulatkan ke bilangan satuannya. Jadi dari bentuk desimal sehingga menjadi tidak ada desimalnya. Ya. Perhatikan aturannya seperti ini. Perhatikan angka desimal yang pertama, persepuluhannya. Nih. Contoh, di sini 113,49, berarti perhatikan angka 4. 234,56 berarti perhatikan angka 5 persepuluhannya ya. 25,9 perhatikan 9. Nah, sekarang kedua. Jika angka persepuluhannya kurang dari 5, yang ini 4, 5, 9 ya. Mana yang kurang dari 5, maka angka persepuluhannya hilang hingga angka satuannya tidak berubah. Jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya bertambah 1. Yuk kita lihat. 113. Nah, di belakang 113 itu ada 4 ya. Nah, 4 kurang dari 5. Angka satuannya tidak berubah, berarti jadi 113. 234 ya. Kemudian bilangan desimal persepuluhannya 5. Nah, kalau 5 sama dengan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya bertambah 1. Bukan 234 tetapi menjadi 235 ya. Kemudian 25,9 dibulatkan ke satuan terdekat, jadi 25. Tapi perhatikan, ini kan persepuluhannya 9 ya. Kalau lebih besar atau sama dengan 5, angka satuannya bertambah 1. Berarti bukan 25 bertambah 1 menjadi 26 ya. Nah, begitu teman-teman, 2 buah aturan taksiran pada bilangan desimal. Yang pertama aturan pembulatan sampai 1 desimal, 2 desimal, 3 desimal. Kemudian aturan pembulatan ke bilangan satuan. Nah, sekarang kita lanjut ke taksiran hasil perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Di sini ada pakai warna kuning, di sini ada 11,8 dikali 10,2. Bagaimana taksirannya? Nah, 11,8 kita
taksir ke satuan terdekat, ya, ke bilangan satuan. Nah, jadi nanti tulisnya 11. Tetapi perhatikan, di belakang koma persepuluhannya itu adalah 8, lebih besar dari 5. Jadi kamu jangan tulis 12 tapi tambah 11 tambah 1 tapi jadi 12. Kemudian dikali. Nah, sekarang 10,2 kita bisa tulis 10,2. Nah, 2-nya ini kan lebih kecil dari 5, jadi tetap 10. Nah, kamu kalikan 12 kali 10, 120. Ini tanda sama dengannya, lambangnya begini ya, seperti air ya, gitu. 5,375 dikali 11,8. Nah, 5,375 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Kenapa? Karena persepuluhannya, angka 3 lebih kecil dari 5. Jadi ditulisnya 5 saja. Dikali 11,8. Saya tulis dulu 11, kita lihat belakangnya adalah 8. Nah, kalau 8 kan lebih besar dari 5 persepuluhannya, berarti 11-nya tambah 1, jadi 12. 5 dikali 12, 60. Pendekatannya begitu ya, taksirannya. Sekarang pembagian, gimana pembagian? Ya mirip ya dengan perkalian. 100,12 ditulisnya 100 ya, desimalnya hilang. Nah, perhatikan di persepuluhannya kan 1 lebih kecil dari 5, jadi kamu tetap tulisnya 100 ya, jangan ditambahin 1 ya, tetap 100 karena kurang dari 5. 24,95 ya, saya tulis dulu 24, tetapi perhatikan persepuluhannya 9 di atas 5, berarti 24 tambah 1 25 begitu, jadi 2.500. Nah, demikian teman-teman materi mengenai taksiran pada bilangan desimal. Ada taksiran yang dibulatkan berapa tempat desimal, 1, 2, atau 3. Ada taksiran pembulatan ya ke bilangan satuan ya. Nah, untuk perkalian pembagian kamu bulatkan ke satuan yang terdekat. Demikian teman-teman materi ini. Silakan dilihat lagi video ini berulang-ulang supaya kamu jadi lebih memahami, dan jangan lupa lihat juga video-video materi sebelumnya mengenai bilangan desimal. Jika ada pertanyaan atau komen, silakan sampaikan saja di bagian komen. Dan jika boleh juga kamu menyampaikan ke Bimatika Online. Saya Firman, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.